Pernah dengar nama Al-Biruni? Mungkin belum. Padahal 1000 tahun yang lalu, dia sudah bisa hitung keliling bumi lebih akurat dari alat modern sekarang. Dia bukan orang barat, dia bukan orang yang viral. Tapi, dia ilmuwan muslim sejati yang karyanya dipakai dunia sampai hari ini. Siapa sebenarnya dia? Dan kenapa dunia ilmiah mengaguminya, tapi umatnya sendiri justru melupakannya? Kamu akan mengenal salah satu otak paling jenius dalam sejarah manusia, Al-Biruni. Dulu sekali, di tanah bernama Khwarezm, yang sekarang masuk wilayah Uzbekistan, lahirlah seorang bocah yang bakal jadi salah satu otak paling jenius dalam sejarah manusia. Namanya panjang, Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Tapi orang cukup memanggilnya Al-Biruni. Sejak kecil dia beda. Anak-anak lain main lempar batu, dia malah duduk di tanah, ngamatin bayangan matahari. Serius, bocah ini belum genap 10 tahun, tapi udah ngerti gimana cara menghitung waktu dari panjang bayangan. Gurunya geleng kepala, tetangganya bilang dia aneh. Tapi Al-Biruni, dia cuma tersenyum lalu kembali menatap langit, karena baginya, langit itu buku terbuka, dan dia sedang membacanya satu persatu. Dan kamu tahu yang luar biasa, di usia remaja, dia udah bisa mengukur keliling bumi dengan cara yang bikin ilmuwan modern nganga. Bocah ini bukan sekadar pintar, dia haus ilmu, haus kebenaran. Dan itu baru permulaan. Duan Al-Biruni nggak pernah puas. Dia belajar, tapi dia juga berani mempertanyakan. Waktu gurunya bilang bumi itu diam, dia mengangkat tangan lalu berkata pelan, "Kalau bumi diam, kenapa bintang-bintang itu seolah bergerak teratur setiap malam?" Seketika kelas hening, gurunya terdiam. Tapi Al-Biruni tetap menatap. Penuh rasa ingin tahu, bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Itulah dia. Bagi Al-Biruni, ilmu bukan soal menghafal. Ilmu adalah petualangan logika. Dia bangun alat pengukur, dari kayu, dari logam, dari apapun yang dia temukan. Lalu dia keluar rumah. Hitung bayangan. Ukur ketinggian gunung. Lacak posisi bintang. Dan semua itu dia tulis. Dengan tangan, dengan sabar, dengan rasa takjub. Dunia mulai memperhatikan namanya. Dan perlahan, Khwarezm tak cukup lagi untuk menampung besarnya pemikirannya. Al-Biruni siap menjelajah, bukan hanya bumi, tapi isi semesta. Al-Biruni makin dikenal, bukan cuma di Khwarezm, tapi juga di istana. Raja-raja mulai mendengar tentang anak muda yang bisa mengukur bayangan dan menghitung bintang dengan tangan kosong. Tapi di masa itu, ilmu kadang dianggap mengganggu. Ilmuwan bisa dituduh gila, atau lebih parah lagi dianggap sesat. Dan benar saja, Khwarezm waktu itu dilanda konflik politik, penguasa baru naik takhta, dan orang-orang cerdas seperti Al-Biruni jadi ancaman. Dia nyaris dibunuh, tapi takdir menyelamatkannya. Raja Mahmud dari Ghazni, seorang penguasa kuat di India, mendengar tentang kejeniusannya, lalu mengundangnya ke istana. Awalnya Al-Biruni ragu, tapi dia tahu di balik kekuasaan ada kesempatan. Akhirnya dia menerima undangan itu. Dia pergi jauh dari tanah kelahirannya, meninggalkan tanah air demi satu hal, ilmu. Dan dari situlah dimulailah babak baru, perjalanan lintas negeri, melintasi budaya, dan mempertemukannya dengan dunia yang jauh lebih luas, India, negeri yang akan membuka cakrawala baru bagi pikirannya yang tak pernah lelah mencari kebenaran. Saat kakinya menapak di tanah India, Al-Biruni tak melihat musuh, dia melihat ilmu yang tersembunyi. Bayangkan, seorang ilmuwan muslim datang ke negeri yang penuh kitab, bahasa yang asing, kepercayaan yang berbeda. Tapi dia tidak menghakimi, dia belajar. Al-Biruni pelajari bahasa Sanskerta, dia baca kitab suci Hindu, dia pahami filsafat dan perhitungan orang-orang India, bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Lalu, dia menulis, bukan 1-2 halaman, tapi satu buku besar, Tahqiq Malil Hind. Kitab ini mengupas budaya, agama, filsafat, dan sains India dengan sikap ilmiah yang luar biasa. Ia menulis dengan adil, dengan hormat, bahkan lebih adil dari sebagian orang yang menulis tentang bangsanya sendiri. Dan kamu tahu yang menarik? Dia bukan cuma menerjemahkan, dia membandingkan. Dia lihat mana yang cocok dengan Islam, mana yang bertentangan, lalu dia ajak pembaca berpikir.
Di saat banyak orang sibuk memerangi yang berbeda, Al-Biruni justru mengajak berdialog. Dan dari India inilah nama Al-Biruni makin bergema di dunia sains dan di hati para pencari kebenaran. Al-Biruni bukan hanya cerdas, dia jujur dalam berpikir. Di zamannya, banyak yang menulis untuk menyenangkan raja atau menyesuaikan ilmu dengan doktrin. Tapi Al-Biruni, dia menulis apa adanya, meski itu berisiko, meski itu menantang kepercayaan umum. Bagi dia ilmu tak boleh dikendalikan kekuasaan, dan kebenaran harus berdiri sendiri. Pernah suatu kali, seorang ulama menyuruhnya berhenti membahas ilmu India. Katanya itu berbahaya, bisa merusak akidah. Tapi Al-Biruni menjawab lembut, "Aku tidak menyerap, aku memahami." Dan itu dia buktikan. Di tengah eksplorasi ilmiah, iman Al-Biruni tetap kokoh. Dia bukan ilmuwan yang melepaskan agama, tapi justru membuktikan keagungan Tuhan melalui ilmu. Langit yang ia ukur, tanah yang ia hitung, semua adalah ayat-ayat tak tertulis yang menegaskan keesaan Sang Pencipta. Ilmu dan iman bagi Al-Biruni bukan musuh, tapi kawan seperjalanan. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Dia tak sekadar menulis rumus, tapi merangkai makna di balik angka. Pernah kebayang enggak? Mengukur keliling bumi tanpa satelit, tanpa Google Maps, Al-Biruni bisa. Dia naik ke atas gunung, lalu mengukur sudut pandang ke cakrawala. Dengan alat buatan sendiri dia hitung jarak dan ketinggian, pakai rumus trigonometri yang dia kembangkan sendiri. Dan hasilnya, hanya berbeda kurang dari 200 km dengan pengukuran modern zaman sekarang. Bayangin, 1000 tahun yang lalu, tanpa teknologi canggih. Tapi, ketepatannya bikin kita geleng kepala. Ini bukan sulap. Ini adalah hasil pikir panjang, observasi tajam, dan ketekunan luar biasa. Tapi yang lebih keren lagi, dia menulis semua itu bukan untuk pamer. Dia tulis agar orang lain belajar, agar dunia tahu bahwa kebenaran bisa ditemukan oleh siapa saja, asalkan mau berpikir. Al-Biruni tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Dia bahkan menuliskan, "Setiap ilmu bisa diperbaiki. Jika engkau menemukan kesalahanku, betulkanlah, dan aku akan berterima kasih." Rendah hati, dan justru disitulah letak keagungannya. Di masa itu, banyak orang takut pada hal yang tidak mereka pahami. Bintang dianggap sebagai pertanda nasib, gerhana disebut kutukan, dan pergerakan langit jadi alasan ketakutan. Tapi Al-Biruni datang, bukan membawa ramalan tapi penjelasan. Dia lihat gerhana bulan, dia catat waktu, arah, dan bentuknya. Dia tulis kenapa itu terjadi, dan dari situ dia menghancurkan takhayul pakai ilmu pengetahuan. Beberapa orang memanggilnya penyihir, yang lain menganggapnya terlalu aneh, tapi dia tidak peduli karena buat Al-Biruni ilmu itu cahaya, dan tugasnya adalah membawa cahaya itu ke tempat yang masih gelap. Dia bahkan membuat alat-alat pengukur sendiri, astrolab, jam matahari, pengukur waktu, semuanya dia rancang dengan tangan dan logika. Dia tidak menunggu teknologi datang, dia ciptakan teknologi itu. Dan di setiap alatnya, tersimpan semangat untuk membuka mata manusia bahwa dunia ini bukan tempat penuh misteri, tapi penuh logika, keteraturan, dan keindahan. Ilmu bukan sihir. Ilmu adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Al-Biruni bukan cuma ilmuwan yang duduk diam di ruang baca, dia penjelajah ide, penyusun kata, dan pencatat zaman. Bayangkan ini, lebih dari 150 buku dia tulis dalam hidupnya. Mulai dari fisika, matematika, geografi, sampai botani, sejarah, bahkan farmasi. Tapi bukan itu yang bikin takjub, cara dia menulis. Seperti seseorang yang sedang berbicara dengan masa depan. Kata-katanya rapi, penuh logika, tapi juga terasa manusiawi. Dia tidak sekadar menjelaskan, dia mengajak berpikir. Setiap kalimatnya seperti berkata, "Ayo jangan asal percaya, pikirkan, uji, bandingkan." Buku terkenalnya tentang India bukan sekadar laporan budaya, tapi jendela dialog antara Islam dan dunia luar. Dan karyanya dalam ilmu astronomi jauh melampaui zamannya. Ia mencatat sudut-sudut gerak planet, menentukan zona waktu, bahkan menghitung diameter bumi dan bulan, tanpa komputer, tanpa teleskop. Yang dia punya hanyalah alat sederhana, dan otak yang tajam seperti pedang keadilan. Dan yang lebih mulia lagi, ia menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk memberi manfaat. Itulah warisan Al-Biruni, ilmu yang ditulis bukan untuk dikenang namanya, tapi untuk dihidupkan oleh generasi setelahnya. Semakin tua, Al-Biruni tahu, waktu tak pernah berhenti menulis di tubuh manusia. Matanya mulai kabur, tangannya tak setegas dulu, tapi pikirannya
Masih tajam seperti bintang jatuh di malam gelap. Saat sakit mulai menggerogoti tubuhnya, seorang teman datang dan bertanya, "Kenapa engkau masih membaca? Kenapa masih menulis?" Al-Biruni menjawab, "Apakah pantas aku pergi menghadap Tuhan dalam keadaan tidak tahu satu ilmu pun yang bisa kupelajari hari ini?" Bayangkan, di usia renta, di atas pembaringan, dia masih haus ilmu. Itulah Al-Biruni. Buat dia, belajar bukan tugas anak muda saja, tapi tugas hidup sampai napas terakhir. Dan justru di saat sakit itulah, ia menulis salah satu karya medisnya tentang pengobatan dan kesehatan. Bukan sekadar teori, tapi lahir dari tubuh yang sedang menahan nyeri. Waktu memang merenggut tenaga, tapi tidak bisa merampas semangat. Dan di dalam Al-Biruni, semangat itu berubah jadi cahaya yang tak pernah padam. Banyak yang bilang, ilmu hanya tumbuh di barat, tapi mereka lupa. Di timur, di antara padang pasir dan langit malam pernah bersinar cahaya bernama Al-Biruni. Ya, bukan bintang tunggal, tapi salah satu dari gugusan cahaya Islam yang membawa dunia keluar dari kegelapan. Al-Biruni membuka jalan, bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, untuk mereka yang datang sesudahnya. Dia bukan pembicara panggung, bukan peraih penghargaan, tapi warisannya jadi rujukan ratusan tahun setelah ia tiada. Ilmuwan Eropa, mereka belajar dari karyanya. Tokoh-tokoh Renaissance mengutip namanya dalam buku mereka. Tapi sayangnya, kita yang satu iman dengannya, kadang lupa siapa dia. Itu sebabnya kita bercerita hari ini. Agar nama Al-Biruni tak hanya tersimpan di buku sejarah, tapi hidup kembali di benak dan di hati generasi baru. Karena jika cahaya pernah bersinar dari timur, maka bukan mustahil seakan bersinar lagi. Dan mungkin cahaya itu ada di dalam dirimu. Banyak yang bilang, kalau terlalu cinta ilmu bisa jauh dari agama. Tapi Al-Biruni, dia buktikan sebaliknya. Dia hafal Al-Quran, menguasai tafsir, mengenal hadis, dan masih bisa menyelam dalam matematika, fisika, dan astronomi. Buat dia, ilmu dan iman itu tidak pernah bertengkar. Ilmu adalah cara melihat ciptaannya, sedangkan iman adalah cara mengenali siapa yang menciptakan. Saat banyak ilmuwan lain sibuk menentang dogma, Al-Biruni memilih jalan tengah. Ia tidak menghina kepercayaan, tapi menyelami kebenaran di baliknya. Dan itu sebabnya, ilmunya begitu luas, tapi hatinya tetap tunduk. Karena baginya, semakin kau tahu tentang alam, semakin kau sadar kau kecil, dan Tuhan begitu besar. Kalau ada satu kebiasaan Al-Biruni yang paling luar biasa, itu adalah bertanya. Ia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah menganggap dirinya paling tahu. Setiap teori diuji, setiap pernyataan ditelusuri, bahkan pendapat gurunya sendiri, ia cek ulang. Bukan karena tidak hormat, tapi karena cinta pada kebenaran. Dia pernah bilang, seorang pencari ilmu sejati, bukan yang mencari pembenaran, tapi yang mencari kebenaran, meski harus membantah dirinya sendiri. Waktu orang lain takut bertanya, karena takut dikira bodoh, Al-Biruni justru bangga menjadi murid seumur hidup. Bagi dia, malu bukan saat kita tidak tahu. Malu itu saat kita tidak mau tahu. Dan dari rasa ingin tahunya itulah, ilmu bertambah, hikmah bertumbuh, dan sejarah mencatatnya sebagai pelopor. Zaman sekarang banyak orang berkarya demi popularitas. Tapi Al-Biruni, ia menulis bukan untuk dikenal. Nama aslinya saja jarang disebut lengkap. Tak ada patung dirinya, tak banyak lukisan, tapi warisannya menembus waktu. Bayangin, ia menulis ensiklopedia yang mencakup 146 negara dengan ratusan istilah dalam berbagai bahasa. Tapi tak sekalipun dia minta diabadikan. Dia menulis karena dunia butuh tahu, bukan karena dirinya butuh dipuja. Dan justru karena itulah, namanya tetap harum meski telah 1000 tahun berlalu. Ketika banyak orang mengejar pengakuan, Al-Biruni mengejar kebermanfaatan. Karena dia tahu, nama bisa hilang, tapi manfaat akan hidup jauh lebih lama. Al-Biruni hidup di masa konflik. Agama berbeda, bangsa berbeda, kadang saling curiga, kadang saling serang. Tapi ia belajar dari orang Hindu, menulis tentang budaya India dengan penuh hormat. Ia berdiskusi dengan pendeta Kristen, berdebat, tapi tetap santun. Buat Al-Biruni, perbedaan bukan ancaman. Perbedaan adalah bahan bakar pengetahuan. Ia bahkan bilang, kalau aku tak setuju denganmu, itu bukan berarti aku membencimu. Itu berarti aku mengajakmu berpikir bersama. Bayangkan, kalau prinsip ini dipegang hari ini,
dunia mungkin lebih damai, ilmu bisa lebih maju, dan manusia lebih manusiawi. Itulah kenapa kisah Al-Biruni bukan cuma tentang sains, tapi tentang cara hidup yang bijaksana. Al-Biruni wafat dalam kesunyian, tak ada kemewahan, tak ada prosesi besar. Tapi dari kesederhanaannya tumbuh warisan yang tak bisa dihitung dengan angka. Ilmuwan Eropa mengutip karyanya, penemu zaman modern terinspirasi darinya. Tapi yang lebih penting adalah warisan cara berpikir, cara memandang ilmu sebagai ibadah, cara bersikap rendah hati di tengah kepandaian. Al-Biruni mengajarkan kalau kamu ingin dikenang, jangan kejar ketenaran, kejar manfaat, karena suatu hari nama kita mungkin hilang. Tapi jika hidup kita menyalakan cahaya, maka dunia tak akan pernah benar-benar gelap. Itulah Al-Biruni, ilmuwan mukmin dan pelita dari timur yang masih bersinar hingga hari ini.